Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita akan men-share atau memberitahukan platform pembelajaran yang bisa digunakan untuk para guru di sekolah gitu. Nah, untuk yang pertama saya merekomendasikan yaitu aplikasi ataupun platform yaitu yang pertama Nervod. Apa sih itu Nervod? Nah, Nervod itu platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan guru membuat dan mengajar materi dengan cara yang lebih menarik ataupun efektif. Nah, saya setuju dengan penjelasan ini karena emang Nervod ini lebih menarik dan juga efektif untuk seorang guru mendesain pembelajarannya di Nervod ini. Nah, ada fitur apa saja sih yang ada di Nerpod ini? Nah, yang pertama yaitu pembuatan presentasi interaktif. Nah, ini sangat cocok sekali untuk membuat kayak presentasi ataupun mau di sekolah, di kampus ataupun yang dipakai oleh guru gitu. Ini untuk fitur utama yang sangat bagus gitu untuk digunakan. Yang kedua yaitu bisa digunakan untuk kuis dan penilaian. Nah, ini yang bisa disebut dengan keunikan ataupun kekhasan yang dimiliki oleh Nerpod ini gitu ya. Bisa digunakan untuk kuis dan juga penilaian gitu. Dan juga yang ketiga yaitu tugas dan proyek. Nah, di sini kalian yang mungkin membuat tugas ataupun proyek dari sekolah, nah ini bisa digunakan di aplikasi Nerpod ini. Nah, yang keempat yaitu kalian bisa membuat video dan audio di Nerpod ini. Nah, ini sangat bagus ya. Jadi di Nerpod ini bisa membuat video, membuat audio di Nerpod gitu. Yang kelima sekarang yaitu integrasi dengan teknologi lain, VR dan IR. Nah, di sini juga bisa disebut aplikasi yang bisa digunakan gitu ya, integrasi dengan teknologi yang lain dari luar gitu, seperti VR dan AR gitu. AR. Nah, kemudian yaitu kolaborasi tim. Nah, di mana di kolaborasi tim ini nantinya kita bisa bermain di fitur utama ini. Jadi peserta didik atau siswa bisa kayak bekerja sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di fitur tersebut, dan pertanyaannya bisa kita buat gitu. Jadi terserah kita mau misalnya tentang akidah akhlak, tentang PAI ataupun olahraga ataupun seni budaya atau yang lainnya gitu ya, bisa dibuat di sini gitu. Nah, nanti dijawab oleh peserta didik dengan per kelompok gitu, dua orang ataupun lebih gitu. Kemudian yaitu pelacakan kemajuan siswa. Nah, di mana pelacakan ini kita bisa mengetahui siswa itu mengetahui pembelajaran itu sampai mana, dan kita harus bagaimana supaya peserta didik tersebut bisa lebih maju atau lebih mengetahui dalam mata pelajarannya gitu. Kemudian aksesibilitas online dan aplikasi mobile. Nah, di sini juga aplikasinya aplikasi online tetapi bisa dipakai offline juga. Kemudian manfaat dari Nerpod ini yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, di sini jadi siswa lebih aktif gitu ya di aplikasi ini. Jadi siswa tidak kayak bapak saya mah bosan ataupun apa gitu ya. Jadi di sini bisa gitu dipakai gitu di Nerpod ini. Kemudian membuat pelajaran lebih interaktif. Nah, jadi siswa itu lebih aktif gitu di pembelajaran. Kemudian menghemat waktu guru. Jadi guru itu kalau misalnya tidak bisa ke sekolah, bisa di aplikasi Nerpod ini memberikan tugas gitu. Kemudian meningkatkan kemampuan belajar siswa. Nah, jadi siswa bisa lebih meningkat kemampuannya dibandingkan yang
yang dulu gitu ya. Jadi lebih meningkat gitulah kemampuan peserta didiknya. Kemudian memudahkan komunikasi antara guru dan siswa. Nah, ini emang jadi bisa memudahkan komunikasi guru antara guru dan siswa seperti itu. Kemudian apa sih kegunaan dari Nerpod ini? Nah, yang pertama, oke, kita lanjutkan fitur yang ketiga yaitu berbagi materi pembelajaran. Di sini kita juga bisa membagi materi pembelajaran kepada misalnya siswa ataupun guru lain gitu. Kemudian bisa komunikasi dengan siswa melalui komentar. Nah, jadi misalnya di dalam tugas peserta didik atau siswa, misalnya ibu ada yang nggak ngerti, nah jadi bisa dipakai di sana gitu di komentar. Kemudian itu mengumpulkan tugas. Nah, di sini fitur Google Classroom ini bisa mengumpulkan tugas sekaligus mengerjakan tugas di sana gitu. Kemudian itu mengatur nilai dan umpan balik. Nah, di sini bisa mengatur nilai para siswa, misalnya siswa ini berapa nilainya, jadi bisa di aplikasi Classroom ini gitu ya. Kemudian yaitu yang terakhir integrasi dengan Google Drive, juga dokumen dan juga Sheets, yaitu bisa digunakan gitu ya. Jadi kita juga bisa mengirimkan kayak tadi kan ada mengumpulkan tugas ataupun mengatur tugas, itu bisa di dokumen gitu, jadi nanti dikirimkan lewat Google Classroom gitu ya. Oke, untuk sekarang yaitu manfaat dari Google Classroom. Kalian juga pasti bertanya-tanya apa yang manfaat dari Google Classroom ini. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pengajaran, jadi lebih efisien gitu para guru menggunakan Classroom ini untuk mengajar gitu. Kemudian yang kedua, membuat pembelajaran lebih fleksibel. Nah, jadi lebih lebih bisa diutak-atik lah gitu ya, fleksibel gitu. Kemudian menghemat waktu dan juga kertas. Nah, juga ini sangat benar ya. Bisa menghemat waktu kita dan juga tidak menghambur-hamburkan kertas, karena ini bisa dipakai di aplikasi tersebut. Kemudian meningkatkan komunikasi antara guru dan siswa. Nah, ini sangat penting gitu ya, komunikasi antara guru dan siswa harus dijalin karena supaya ada chemistry ataupun kebersamaan gitu. Jadi si peserta didik bisa berkomunikasi kepada guru gitu, tidak canggung lah seperti itu. Kemudian memudahkan pengawasan kemajuan siswa. Nah, jadi lebih mudah gitu memantau pengawasan kemajuan para siswa seperti itu. Kemudian sekarang kegunaan. Nah, fitur ini memiliki fitur paling lengkap. Nah, di dalam dapat digunakan untuk manajemen kelas seperti itu, komunikasi dan juga menyampaikan materi, memberikan tugas dan juga pengolahan nilai seperti itu. Yang kedua yaitu di dalamnya terdapat fitur yang memisahkan antara mata pelajaran, dan di dalam kelas tersebut guru dapat melakukan pembelajaran secara online seperti itu. Jadi tidak hanya di kelas, tapi juga guru bisa memberikan materi di aplikasi Classroom ini. Kemudian cocok untuk semua mata pelajaran. Nah, benar sekali ini bisa dipakai dengan tadi PAI atau olahraga ataupun seni budaya atau yang lainnya, bisa dipakai di Google Classroom ini karena materi yang bisa disampaikan di sini sangat beragam, mulai dari tulisan ataupun dokumen, video, juga bisa memasukkan link seperti itu. Kemudian begitu juga tugas untuk diberikan bisa dengan seperti polling seperti itu, ataupun pilihan ganda, esai, atau tugas dengan jawaban menggunakan video seperti itu ya kawan-kawan. Oke, mungkin sekarang kelebihan dan kekurangan dari dua aplikasi ini. Yang pertama yaitu kelebihan dari Nerpod, yaitu memiliki lebih banyak fitur untuk pembelajaran penilaian serta lebih mudah digunakan, berfokus pada hasil pembelajaran seperti itu. Kemudian apa sih kekurangannya? Yaitu batasan fitur pada versi gratis. Jadi masih terbatas gitu ya di versi gratis.
karena harus online ataupun bisa berbayar seperti itu. Kemudian sekarang kelebihan dari Google Classroom. Google Classroom itu kelebihannya itu integrasi dengan Google Drive, mudah digunakan dan juga materi serta tugas dibuat diisi lebih detail gitu seperti itu. Kemudian kekurangannya, nah kekurangannya itu batasan pada fitur versi gratis namanya. Jadi kekurangannya di fitur gratis di sini. Nah gitu. Terus mungkin dari saya cukup sekian. Nanti untuk prakteknya langsung aja buka aplikasi Google Classroom, bisa dicoba di Google Classroom ataupun di Nearpod seperti itu. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.